Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa satu emiten favoritnya investor yang akan membagikan dividen di awal tahun 2023 nanti. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham BBRI. BBRI hari Jumat kemarin masih naik 1% lebih ke harga 4.940. Saham BBRI memang beberapa hari yang lalu baru saya analisa. Pada video sebelumnya saya menjelaskan BBRI walaupun masih terus didistribusikan asing, secara teknikal atau secara grafik BBRI masih bagus trennya. Dan bisa kita lihat saat ini BBRI masih bisa bertahan di atas support 4.800. Jadi hari Kamis kemarin sempat turun mengetes support ini, bisa kita lihat masih bisa rebound. Jadi belum sempat turun mengetes support di EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 4.770. Dan untuk resisten kuat memang masih di resisten psikologisnya di harga 5.000. Karena beberapa kali mencoba untuk break resisten ini, BBRI memang masih gagal break. Dan kemarin keluar pemberitaan bahwa BBRI akan membagikan dividen interim sebesar Rp57 per lembar saham. Dan untuk jawab pembagian dividennya, karena banyak yang pasti bertanya, teman-teman harus hold minimal pada penutupan tanggal 9 Januari untuk pasar regulernya. Dan untuk mendapatkan pembayaran dividennya itu di tanggal 27 Januari. Jadi secara grafik masih oke, ada pembagian dividen. Sekarang kita coba lihat broker summary-nya. Untuk broker summary bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Tapi asing bisa kita lihat masih terus distribusi saham BBRI. Jadi 2 hari terakhir walaupun bergerak naik, BBRI malah masih terus didistribusikan oleh asing. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat BBRI sepertinya masih akan sulit untuk break resisten 5.000. Jadi 1 minggu ke depan masih ada potensi untuk bergerak dalam range harga dari garis EMA 50 di 4.770 sampai harga 5.000. Jadi memang masih ada potensi untuk naik mengetes harga 5.000, tapi potensi untuk break sepertinya masih kecil karena pertama dividennya menurut saya tidak terlalu besar, plus masih terus didistribusikan oleh asing. Jadi saya lihat trennya masih akan bergerak sideways. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar daerah support, bisa swing trade atau hold terus selama support kuat yang tidak terlewati. Dan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, menurut saya sebaiknya jangan entry di sekitar harga 5.000 apabila memang belum terkonfirmasi break. Jadi tetap harus hati-hati karena saat ini sudah dekat dengan resisten kuatnya. Sekarang saya coba analisa saham BBCA yang bisa kita lihat secara pergerakan atau secara grafik BBCA saat ini tidak sebagus BBRI. Bisa kita lihat BBCA saat ini sudah berada di bawah garis EMA 50. Jadi BBRI masih berada di atas garis EMA 50. BBCA saat ini bisa kita lihat kesulitan untuk naik kembali di atas garis EMA 50. Jadi 2 minggu terakhir ini BBCA juga trennya sideways, mencoba untuk naik di atas garis EMA 50, masih gagal break. Untuk garis EMA 50 saat ini tepat di 8.650. Sedangkan untuk support terdekat bisa kita lihat di 8.400, support EMA 150 saat ini di 8.300. Jadi untuk tren jangka menengah sebenarnya BBCA masih oke. Tapi untuk tren jangka pendek sudah mulai terlihat melemah. Dan untuk garis MACD saat ini terlihat masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan hari Jumat kemarin masih ada distribusi, asing juga terlihat masih terus distribusi saham BBCA. Jadi untuk BBCA apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah maupun harga atas masih bisa di hold karena saat ini masih berada di atas garis EMA 150. Jadi untuk tren jangka menengah masih oke trennya selama masih kuat di atas garis EMA 150. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, paling aman menurut saya adalah wait and see dulu. Karena BBCA apabila masih kesulitan untuk break garis EMA 50 minggu depan, masih ada potensi untuk turun menuju garis EMA 150 sampai harga 8.400. Jadi paling aman adalah tunggu di sekitar support ini apabila BBCA ternyata masih kesulitan untuk break garis EMA 50. Jadi wait and see, bisa buy on breakout apabila berhasil break garis EMA 50 atau tunggu kembali di sekitar support EMA 150 untuk entry-nya. Sekarang saya akan coba
analisa saham Arto yang hari Jumat kemarin naik hampir 6% ke harga 3.720. Bisa kita lihat walaupun naik 5% lebih, secara tren Arto saat ini trennya masih bergerak sangat downtrend. Dan untuk tren jangka pendek mulai sideways karena Arto saat ini bertahan di atas harga 3.280. Tapi untuk resisten bisa kita lihat saat ini di sekitar 4.400 untuk resisten kuatnya, dan resisten minornya jika kita lihat di sekitar harga 3.800 bisa kita lihat. Jadi saat ini Arto trennya sideways untuk tren jangka pendek, tren jangka menengah masih bergerak sangat downtrend. Jadi tetap menurut saya harus hati-hati walaupun naik 5% lebih. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan hampir 6% ini terlihat ada sedikit akumulasi. Asing juga terlihat melakukan sedikit akumulasi, tapi secara keseluruhan asing masih distribusi saham Arto ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Arto trennya masih akan bergerak sideways minggu depan. Masih ada potensi untuk mencoba break harga 3.800. Apabila berhasil break, saya lihat Arto berpotensi menuju harga 4.000 sampai 4.200. Tapi ingat, apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata Arto masih kesulitan untuk naik melewati harga 3.800 sampai harga 4.000. Karena apabila masih gagal, masih ada potensi Arto untuk kembali turun menuju harga 3.500 sampai 3.250. Jadi trennya masih akan sideways cenderung downtrend. Jadi tetap harus hati-hati. Apalagi bisa kita lihat akumulasinya tidak besar. Berikutnya saya coba update lagi pergerakan dari saham ADMR. Bisa kita lihat hari Jumat kemarin ADMR ditutup bertahan di harga 1.695. Dan secara tren untuk tren jangka pendek ADMR trennya masih sideways, tapi tren jangka menengah juga masih kurang bagus karena masih bergerak downtrend. Karena masih berada di bawah garis EMA 50 150. Tapi bisa kita lihat sampai saat ini ADMR masih kuat berada di atas zona supportnya di 1.600 sampai 1.650. Jadi setiap kali mengetes zona support ini ADMR masih bisa bertahan dan rebound kembali. Dan untuk garis EMA 50 bisa kita lihat saat ini di sekitar harga 1725. Garis EMA 150 saat ini di sekitar harga 1745 sampai 1750. Dan garis EMA CD saat ini terlihat mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary, walaupun hari Jumat kemarin tidak naik dan turun, terlihat ada akumulasi. Asing juga terlihat masuk melakukan akumulasi pada perdagangan hari Jumat kemarin. Tapi 1 minggu terakhir ini terlihat asing memang masih distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat ADMR masih ada potensi untuk mengetes garis EMA 50 150 minggu depan. Tapi ingat, karena belum terlihat ada akumulasi besar, ADMR juga sepertinya masih akan sulit untuk break garis EMA 150. Jadi pertimbangkan untuk swing trade, take profit apabila ternyata minggu depan mencoba break kedua garis EMA ini masih gagal break. Setelah itu tunggu kembali di sekitar zona support ini untuk re-entry kembali. Karena secara pergerakan dalam beberapa minggu ini trennya selalu begitu. Turun mengetes zona support ini, berhasil rebound, mendekati garis EMA 50 150, gagal break dan turun kembali. Jadi paling aman adalah take profit apabila ternyata ADMR masih kesulitan untuk break garis EMA 50 150. Atau teman-teman mau hold terus selama zona support ini tidak terlewati pun masih oke untuk tren jangka menengah. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.